Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di YouTube Psikolog 911 dengan Nganan Podcast. Gimana kabarnya teman-teman? Kali ini kita kedatangan tamu dan narasumber yang luar biasa. Masih muda, berprestasi, punya pengalaman olahraga yang luar biasa, dan sekarang lagi merangkak naik. Wah, kayaknya sih nggak merangkak, bahkan berlari naik. Instagramnya followers sudah mulai meningkat teman-teman. Oke, pengen tahu siapa tamu kita kali ini? Ini dia, Kevin Walo nih. Apa kabar bro? Sehat bang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Gimana bro selama ini pandemi? Kegiatan menurun apa naik? Sebenarnya sih awal pandemi sih nurun ya. Hmm. Benar-benar yang awalnya kegiatan gue tuh setiap hari main bola, Hmm. benar-benar hilang Hmm. karena pandemi. Jadi ya enjoy aja sih kalau Enjoy gue aja. sih. Tapi emang bola tuh hobi lo juga bro ya? Bola tuh hobi gue banget sih. Kalau menurut gue, karena dari gue kecil tuh gue suka banget main bola. Oke. Di sini gue ngeliat nih, wah lu sekarang seorang influencer, pemain bola Tarkam. Tarkam apa tuh bro? Main bola tarkam tuh kayak misalnya lu diajak main dibayar, tuh main tarkam. Oh gitu? Gue kira Tarkam tuh hobi dong, dibayar profesional ya? Jadi kalau beda pemain profesional sama tarkam tuh, kalau profesional digaji. Oke. Kalau tarkam tuh setiap main. Oke, lu ada di sini, ada di Fager FC, Bola Satukan Kita, Celebrity FC, Nitro FC, dan banyak lagi. Wah, luar biasa. Nah, sekarang yang gue denger nih, gue pernah lihat juga di YouTube-nya, lu gabung di serial JWP, Jodoh Wasiat Papi. Lu Jodoh jadi apa Wasiat tuh bro, Papi. kira-kira bro sih bro? Gua jadi temon Temuan. karena muka gue mirip temon, makanya gue dimasukin jadi temon. Tapi, lu Waloni itu kan Sulawesi Utara ya bro ya? Iya benar. Ya, karena kebetulan gue juga masih ada turunan lah Sulawesi Utara. Tapi kalau Temon, masih ada Manado nggak sih? Temon enggak sih, Bukan Temon ya? bukan Manado bang. Hmm. Temon tuh artis. Artinya Pelawak. temannya Abdel kan? Iya. Tapi emang sekilas gue baru sadar loh kenapa. Iya sumpah mirip banget gue makanya itu kenapa gue bisa masuk JWP, karena salah satu muka gue mirip temon. Oh, berarti lo Bekasi dong sama teman lo. Nah benar, gue sudah sama. Tapi udah pernah ketemu sama teman sebelumnya? Belum. Belum pernah ketemu. Jadi banyak orang yang pengen banget gue ketemu sama temon. Iya tuh. Boleh juga tuh. Iya serius. Iya. Cuma Tapi belum anak, kesampaian lu udah aja. pernah anaknya teman lu? Apa? Anaknya teman udah pernah lihat belum? Belum pernah. Mukanya mirip dia kayaknya. Bisa jadi lebih mirip gua daripada anaknya. Tapi kalau gara-gara main di Jodoh Wasiat Papi nih bro, wah followers lo cukup naik lah ya. Lumayan sih, followers gua naik banget sih dari Gimana? 2000 tiba-tiba sekarang mau 10.000. Wow, nggak ada yang beli tuh bro. Gak ada. Cepet sih naiknya kalau menurut gua. Komennya aneh-aneh gak bro? Komennya enggak sih. Justru karena gua main di JWP ini, jadi orang kenal gua terus tiba-tiba banyak yang bilang, "Bang, menghibur banget gitu. Oh, iya. Bang, lu koplak banget," seperti gitu. Tapi kan lu hobi bola ya. Gue Hobi jarang bola. sih ngeliat pemain bola bisa dengan mudah acting kan. Kalau yang gue liat serial JWP itu kayak sketsa ya. Iya, kayak sketsa. Nah, karena kalau itu kan bukan spontanitas ya, itu penuh dengan aturan. Lo habis ini, lo harus ini. Iya. Nggak semudah itu gitu. Nggak Kalau semudah itu. gampang lo mempelajarinya gimana caranya? Bro? Sebenarnya gue tuh waktu SMP pengen banget jadi artis sebenarnya. Maksudnya gue pengen banget kayak gue coba kali ya nanti coba-coba ya siapa tahu bisa gitu jadi artis. Tapi ya gitu setengah-setengah. Setengah-setengah. Tapi casting udah pernah bro? Casting gue dapat tawaran, cuma gue nggak berani bang. Ya nggak berani, Nggak. kenapa itu? Gue orangnya pemalu. Oke. Gue orangnya pemalu. Yang buat lu berani akhirnya lu harus terjun ke sini? Awalnya karena gue pengen bantu tim kreatifnya PS Store. Oh. Karena kebetulan mereka waktu itu minta tolong gue buat bantu syuting mereka, buat konten mereka. Berarti lu awal kenalnya juga itu temen bola juga? Itu teman bola. Temen bola juga ya? Iya. Ya emang dari hobi akhirnya lu membawa ke cita-cita lu juga ya? Iya sebenarnya ya syukurlah dari bola ternyata gue bisa juga sempet nyampein cita-cita gue yang kepengen kan. Oke. Tapi kalau yang gue lihat sini lu emang kayaknya bola ada berapa tahun bro? Ada 2 tahun, 3 tahun bro? Enggak lah bang, gue dari SMP sampai sekarang. Wow, dari SMP sampai sekarang? Ya, dari gue giat banget sampai sekarang udah nggak giat lagi. Terus sekarang kalau udah main syuting ini bola gimana bro? Sumpah bang, kalau untuk syuting, semenjak syuting JWP ini gue main bola udah jarang sih. Udah jarang ya? Karena waktunya kan.
Dulu gua Sabtu Minggu masih bisa main bola. Sekarang gua Sabtu Minggu ya mau nggak mau harus syuting kan. Harus syuting. Sabtu Minggu tuh syutingnya di mana? Di PS. Oke. Nih ke gue lihat lagi di sini nih, menurut tim. Wah, ini kita kan punya tim intelijen ya. Iya. Menurut tim intelijen Nganan Podcast, sebenarnya lu nih punya potensi buat jadi pemain profesional di bola ya. Udah pernah nyoba belum, Pin? Dan kenapa lu cuma nyaman jadi pemain tarkam? Jadi gini bang, sebenarnya gua tuh pengen banget jadi pemain timnas. Wah. Serius. Karena gue selalu nonton pemain timnas kayaknya dilulukan sama penonton gitu. Cuma sebenarnya gue punya kesempatan waktu itu karena gue masuk UKI terus dapat beasiswa. Beasiswa gue kuliah gratis. Jurusan apa tuh, Bro? Jurusan ekonomi. Akuntansi. Nah, gue gratis gara-gara gue masuk pro futsal mahasiswa. Oh. Cuma itu bang balik lagi ke gue. Bodohnya gue itu gue pemalu. Gue nggak bisa ngembangin diri gue. Jadi setiap kali seleksi apa-apa gue malu. Itu sebenarnya makanya. Tapi emang dulu belum ada tuh orang yang bisa ibaratnya mensupport atau memotivasi lo gitu. Nah ya itu. Belum ada ya. Telat, gue juga telat ketemu orang. Makanya banyak orang yang bilang sekarang kalau gue cepat ketemu lu dulu, mungkin bisa lu gue ajak untuk jadi pemain liga. Tapi itulah takdir. Kita nggak boleh ngomong kalau aja, nggak boleh. Kayak itulah, itu yang dinamakan berarti belum rezeki yang kesana kan. Sorry nih bro, gue mau nanya hal yang mungkin sedikit sensitif, tapi mudah-mudahan sih bisa membawa inspirasi buat teman-teman YouTube semua sekalian. Boleh sih. Lo pernah nggak sih dalam hidup lo, kan kita ya, dalam hidup kita ini kadang ada harapan-harapan yang baik, tapi harapan itu kadang nggak tercapai gitu. Atau jangan-jangan lu belum punya harapan waktu itu, akhirnya membawa lo dalam lingkungan yang tidak baik ya, tanda kutip. Lu paham lah maksud gue di sini ya? Pernah nggak ngalamin seperti itu? Pernah sih. Sebenarnya dengan gua nggak masuk jadi pemain profesional tuh sempat ngebuat gua jadi kayak buat apa gua main bola, maksud gua kenapa gua bodoh gitu, kenapa gua begini dan akhirnya gua mulai salah jalan, maksudnya kayak ya mulai minum gitu segala macem. Tapi ya kalau gue sih prinsip gue tuh satu, yang penting gue nggak mau narkoba. Tapi kalau untuk minum alkohol sebenarnya gue masih bisa toleransi lah. Nah gue sempet down juga sih bang, maksud gue coba kalau gue dulu nggak sebodoh itu, terus mungkin beda lagi apa yang gue alami sekarang kalau gue nggak sebodoh itu dulu kan. Ya tapi mau gimana lagi kan. Tapi banyak juga orang yang kayak lu semangat lah, gue yakin lu bisa jadi ini. Jadi ya dibalik semua itu banyak orang yang memotivasi gue buat ayo lo maju lagi gitu, Gue sempet dulu nggak mau kuliah bang. Terus di semester berapa tuh? Semester 7 ya. Wih nanggung banget. Iya serius. Gue udah doan. Udah malas lah gue gitu. Tapi ada aja orang motivasi, ayolah, lu harus support keluarga lu, lu harus bayar kepercayaan orang tua lu. Ya udah akhirnya gue bangkit lagi. Gue dulu gila judi banget. Duit semua habis sebagai judi. Ya tapi itulah, kalau kita nggak pernah salah kayak gitu, kita nggak tahu itu salah. Titik baliknya apa tuh bro? Kapan? Titik balik itu sebenarnya gue itu diajak sama satu orang untuk masuk ke tim. Nah dari tim itu gue tuh bisa masuk, kayak gue ketemu tim ini, dan sebenarnya di tim ini tuh yang nge-ekspor maksudnya kualitas gue, kemampuan gue, karena di situ gue dipercaya 100%. Nah makanya di situ gue bilang ternyata masih ada orang yang bisa ngasih gue kepercayaan. Tapi itu gue sepakat banget tuh bro. Jadi gini, gue pernah waktu itu dikasih kepercayaan merubah satu kelas anak itu bandel luar biasa tuh, di sekolah itu bandel luar biasa. Dan akhirnya gue diminta untuk membantu merubah kebiasaan buruk mereka di kelas itu. Akhirnya gue cari apa? Gue cari anak yang paling bandel sih. Gue jadiin ketua kelas. Gitu sih. Jadi memang gue lihat ketika bisa lu tadi ya, lu dikasih kepercayaan, yang tadinya lu udah ngerasa gue jadi apa sih, gue nggak bisa apa-apa. Tapi ketika udah dikasih kepercayaan, lu udah akan nemu titik balik, ternyata gue bisa gitu. Iya. Dan akhirnya emang iya, di kelas itu dia akhirnya berubah, dan kelas itu semua jadi anak baik semua bro. Iya emang gitu sih. Jadi kadang
anak yang bandel itu belum tentu dia jahat. Semakin dibilang bandel makin jadi. Semakin bagus. Oke. Justru anak yang bandel itu bisa ngerubah orang untuk jadi lebih baik. Iya. Karena kalau orang baik belum tentu nggak bandel bang, ya kan? Orang bandel belum tentu nggak baik. Itu sih kalau menurut gua. Karena aku masih ini ya, yang dibutuhkan kan kepercayaan dan tanggung jawab. Iya benar sih. Kalau dikasih tanggung jawab dia bisa lebih berubah. Nah, benar. Justru orang yang bandel itu menurut gua tanggung jawabnya lebih besar, ya kan? Dibandingin orang yang diam menurut gua gitu, itu nusuk sih menurut gua ya. Menurut gua. Itu kalau dari hasil perubahan titik balik tadi, kira-kira apa aja nih perubahan terbesar yang udah lo lakuin buat diri lo dan keluarga lo? Sekarang dulu tuh orang selalu berpikir gua, ini anak mau jadi apa sih? Iya dia gitu kan. Anak berapa sih? Gua anak pertama. Waduh, Serius. contoh banget teladan tuh. Gua nggak bohong. Ini anak mau jadi apa sih? Anak dia pemalas, nggak bisa apa-apa, kerja juga nggak bisa. Tapi ya menurut gua ya udah orang mau bilang apa, hidup gua juga udah keras. Justru gua selalu berpikir gua harus buktiin ke mereka kalau gua bisa jadi apa-apa buat mereka. Luar biasa. Buktinya sekarang kan ya gua anak pertama, gua bisa bantu-bantu orang tua juga dikit-dikit. Walaupun orang pikir, lu main bola nggak ada gunanya gini. Tapi sebenarnya dengan gua main bola, gua ketemu relasi banyak. Dan akhirnya sekarang siapa yang mau tahu gua bisa masuk JWP kan? Iya. Iya kan? Ya kan gua nggak tahu. Oke, tadi gue bilang main bola ya, terus lo Bisa masuk masuk JWP. JWP yang penuh dengan skenario yang nggak bisa diimprovisasi langsung, ya kan? Mungkin Makanya, kalau lo masuk lawakan-lawakan sederhana bisa ya. Bisa, cuma kan ya itu yang dinamakan makanya intinya untuk mencari sesuatu kita jangan berpikir untungnya dulu. Oke. Kita berpikir ya gimana cara kita buat mindset apa yang kita punya. Ya. Itu sih kalau menurut gue ya. Setuju. Nah nih dari pencapaian lo semua lo, kira-kira lo udah puas belum? Gue sih belum puas sih. Gue masih Why? gue masih pengen lagi dan lagi. Kayak di otak gue sekarang ya gue jalanin apa aja yang ada, yang gue punya sekarang. Intinya gue yang penting gue totalitas, gue nggak ngerugiin orang ya udah. Kalau tapi sih gue yakin kalau menurut gue ya dengan gue percaya diri dan mungkin semangat juga bisa sih menurut gue. Amin. Ya. Insya Allah. Nah nih kan lu sedikit-sedikit udah mulai dikenal orang nih bro. Gimana perasaan lu? Seneng sih ya, maksudnya gue dulu pengen buat dikenal orang banyak. Sekarang tiba-tiba orang udah kenal gue, maksudnya gara-gara JWP orang maksudnya udah mulai bang. Gue suka sama lu, lucu gitu segala macam. Maksud gue kan ada minta foto gak sih kalau di jalan? Udah mulai ada belum? Sebenarnya sih sebelum gue dari situ udah ada bang, karena gue main bola juga kan. Cuma ya sekarang ya ada aja, maksudnya bang sekali-sekali kita meet up yuk, ketemu yuk bang. Terus udah mulai ada. Cewek apa cowok nih? Cewek. Waduh, hati nih, darah menandu bermain di sini. Maksud gue kadang gini, kalau misalnya kayak dulu kan kalau kita update ya yang nonton orang itu aja. Terus sekarang kan setiap kali update pasti aja ada yang komen, ih bang, ada aja lah komen lah maksud gue ya. Inilah itulah ya kan. Nih dari pengalaman lo ya, mulai dari yang dulu sampai sekarang ini, bagaimana cara lo memandang untuk menemukan jati diri? Kalau gue ya, kalau gue sih menurut gue ya kalau lu pengen jadi sesuatu ya lu harus percaya sih. Jangan maksudnya mentang-mentang nggak dapet ya udah lu down tinggalin. Enggak, kalau lu pengen sesuatu lu coba dulu sampai benar-benar lu udah nggak bisa sama sekali. Tapi menurut gua nggak ada yang nggak bisa sih kalau lu percaya ya. Karena orang tua gua selalu ngajarin nggak ada yang mustahil. Ya kan? Menurut orang tua gua, dan gua selalu pegang itu. Makanya gua dari dulu selalu bilang gua pengen banget punya teman-teman artis. Gue pengen banget dikenal orang. Buktinya sekarang orang bilang lu gila. Gue pernah dibilang gini, lu gila bro gitu. Jangan mimpi terlalu tinggi, lu bilang. Gue pernah digituin waktu gue kuliah. Nggak bisa lu jadi artis dipanggil. Tapi giliran sekarang gue tiba-tiba kayak gini, banyak yang bilang lu artis sekarang bro. Ya kan, maksudnya gue bilang kita harus balikan itu kan. Iya kan, makanya jadi sebenarnya orang butuh pembuktian aja. Nah itu sih sebenarnya. Dan lu berhasil membuktikan itu. Mudah-mudahan gue berharap sih lu bisa lebih sukses lagi karirnya. Amin. Dan tetap dengan lu yang rendah hati seperti ini, mudah-mudahan terus tambah sukses lagi bro. Amin, thank you bro. Bro, lu kan dulu pernah
mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Mungkin selama lu mengalami hal tersebut, lu bingung mau cerita ke siapa. Lu bingung mau ada orang yang kira-kira orang ini bisa dipercaya nggak sih dengan gue cerita itu. Nah di sini kan kita sekarang hadir nih, namanya aplikasi Psikolog 911. Menurut lu dengan hadirnya aplikasi ini manfaat nggak sih buat anak-anak muda sekarang? Sebenarnya menurut gue sih bermanfaat banget sih. Karena kenapa? Mungkin ya bagi orang-orang yang pengen curhat, mungkin ya namanya teman kita nggak tahu kan sekarang. Betul. Saudara aja bisa saling bunuh loh. Iya, Apalagi kan, iya, apalagi temen yang kita ya walaupun cuma ketemu. Iya. Makanya kalau menurut gue sih dengan adanya aplikasi Psikolog 911, menurut gue jadi lo kalau punya masalah pengen sharing bisa sih menurut gue. Jadi orangnya lebih tepat ya. Nah menurut gue karena ini kan aplikasi yang bisa membantu kita kan ketika kita lagi pengen buat curhat udah mentok segala macem. Menurut gue bagus sih. Dan seberapa penting sih ada hadirnya orang yang bisa menengahi ya, ibarat psikolog ini kan menengahi atau memberikan solusi. Menurut penting banget nggak hadirnya mereka sih? Penting sih bang kalau menurut gue ya. Karena sekarang banyak orang yang ketika mereka nggak dapat solusi yang baik, ujung-ujungnya bunuh diri. Iya kan? Maksud gue dengan adanya ini semoga banyak orang yang bisa dapat apa yang dia mau. Jadi misalnya dia butuh jawaban yang dia suka, semoga dia bisa dapat di sini. Dan dia juga bisa percaya, maksudnya aplikasi ini benar-benar bisa ngebantu dia dan bisa dipercaya. Amin, mudah-mudahan ya. Amin. Jadi nih Gus minta harapan lo nih. Harapan lo buat anak-anak muda dari penonton Nganan Podcast ini untuk dunia sepak bola seperti apa? Maksudnya gimana nih? Jadi harapan lo buat anak-anak muda nih yang pecinta sepak bola. Oh iya. Harapan gue sih pokoknya buat semua anak muda yang pengen banget mungkin ya pengen jadi pemain profesional atau pemain timnas, intinya sih satu sih. Lo harus latihan dan percaya diri. Latihan dan percaya diri. Karena kalau lu cuma percaya diri tapi nggak latihan, nggak guna juga, ya kan? Tapi kalau lu latihan tapi nggak percaya diri, bisa jadi kayak gua, nggak berkembang. Maksudnya makanya harus latihan dan percaya diri. Intinya satu, di dunia sepak bola itu jangan berpikir cuan. Karena kalau lu berpikir cuan, yang ada hasilnya lu bakal jatuh. Intinya sih menurut gua jalanin aja, lu percaya diri, lu yakin akan diri lu, akan potensi lu. Gua yakin kok bisa bakal jadi pemain sukses. Amin. Tuh guys, dengerin baik-baik yang mau jadi pesepak bola dan yang mau jadi artis pelan-pelan sedikit-sedikit. Ntar nanya langsung di Instagram apa bro? Kevin Waloni. Kevin_Waloni, itu bisa di follow ya teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir guys. Harapan lo buat Nganan Podcast dan aplikasi Psikolog 911 apa? Harapan gue sih semoga Nganan Podcast semakin maju, semakin dikenal banyak orang juga, semakin berjaya juga. Dan semoga harapan gue juga buat Psikolog 911 ya bisa ngebantu lah orang-orang yang butuh banget curhat, yang butuh banget masukan, sharing-sharing kayak gitu. Ya semoga lah bang, maksudnya bisa jadi besar dan bisa ngebantu orang-orang banyak. Amin. Gitu sih. Alhamdulillah, thank you banget nih Bro Kevin Waloni. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa menginspirasi kalian semua. Dan jangan lupa subscribe Psikolog 911 channel YouTube kami dan tonton terus Nganan Podcast. Karena Psikolog 911, psikolog terbaikmu. Terima kasih. Thank you. Thank you bro. Thank you bang.